Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Anggarwati Astuti, NDH 19, peserta Latsar Angkatan 17, Puslatbang Lan KDOD Samarinda. Pada jurnal saya kali ini, saya akan memaparkan refleksi materi tentang anti korupsi yang telah dibawakan oleh Bapak Muhammad Hari Rahmadi. Selamat menyaksikan. Korupsi. Korupsi itu sendiri merupakan suatu perilaku melawan hukum yang dilakukan seseorang untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara. Sifat-sifat korupsi terbagi atas dua. Yang pertama, bermotif terselubung, yang berarti korupsi seperti ini ialah korupsi yang secara sepintas lalu kelihatannya bermotif politik, tetapi sesungguhnya secara tersembunyi bermotif mendapatkan uang semata-mata. Sedangkan bermotif ganda, yang kedua adalah bermotif ganda, seseorang melakukan korupsi yang secara lahiriah kelihatannya hanya bermotifkan mendapatkan uang, tetapi sesungguhnya mempunyai juga motif lain, yaitu motif kepentingan politik. Nah, di sini kita masuk ke faktor internal. Faktor internal untuk korupsi biasanya disebabkan oleh adanya kebutuhan yang berlebih, adanya kesempatan di depan mata yang kemungkinan tidak dilihat oleh siapapun, kemudian ketamakan atau keserakahan akan suatu materi tertentu, dan dari sistem yang korup. Kemudian faktor eksternal. Korupsi di sini disebabkan bisa karena buruknya penegakan hukum, kemudian lemahnya pengawasan dari pemerintah, dan yang terakhir, lemahnya disiplin pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nilai-nilai anti korupsi yaitu jujur, peduli, disiplin, bertanggung jawab, sederhana, berani, mandiri, kerja keras, dan adil. Penerapan sistem integritas dalam program dan kebijakan yaitu meliputi kebijakan perekrutan dan promosi, penilaian kinerja, sistem dan kebijakan pengembangan SDM, pengadaan barang dan jasa, kode etik dan perilaku, dan LHKPN. Jenis-jenis tindak pidana korupsi. Yang pertama, merugikan keuangan negara, praktek suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Tingkatan korupsi ada 3. Yang pertama, material benefit, merupakan suatu tingkatan korupsi untuk mendapatkan keuntungan material yang bukan haknya melalui kekuasaan. Yang kedua, abuse of power, yaitu tingkatan korupsi yang merupakan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang. Yang terakhir, betrayal of trust, yaitu pengkhianatan akan kepercayaan. Nah, rumus korupsi di sini bisa kita lihat ya, di mana ada perilaku dan niat ditambah dengan kelemahan dari sistem, lemahnya pengawasan, kemudian adanya aturan, dana, SDM yang saling berkesinambungan, berkaitan satu sama lain, kemudian adanya kesempatan di dalamnya, maka kita bisa melakukan korupsi dengan bebas. Nah, kita bisa lihat di sini, jenis yang bisa kita lihat di sini adalah kita tidak boleh melakukan korupsi karena kita harus niatkan di dalam hati bahwa
yang harus diucapkan secara lisan bahwa kita tidak akan korupsi dilakukan dengan amal perbuatan, niat, semangat, dan komitmen. Maka kesimpulan dari jurnal saya kali ini adalah lemahnya pengawasan, lemahnya hukum, lemahnya pemerintahan, kurangnya political will pemerintah dalam penegakan hukum akan membuat tindakan korupsi makin subur di suatu negeri. Yang kedua, diperlukan tekad yang kuat dimulai dari diri sendiri agar terhindar dari korupsi. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.